warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar untuk anak-anak semuanya, dan tentunya salam semangat untuk kita semuanya. Kali ini Ibu akan membahas terkait sudut berelasi seperti yang tertulis pada layar ini, yaitu sudut berelasi. Jadi pembahasan kita di sini Ibu akan menjelaskan tentang menentukan nilai X pada persamaan trigonometri dengan menggunakan aplikasi sudut berelasi. Jadi video pembelajaran ini adalah bagian pertama yang kita bahas untuk sudut berelasi. Jadi untuk video selanjutnya itu akan kita bahas tentang sudut berelasi bagian kedua dengan perbandingan kuadran-kuadran yang berbeda dengan video kali ini. Yang pertama yang kita harus pahami adalah perbandingan kuadran tiap kuadran yang ada di Cartesius ya. Ini pelajaran kelas 10 di matematika wajib, yaitu terkait dengan trigonometri atau perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Yang pertama di sini kuadran pertama, yaitu sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Kemudian kuadran kedua itu sudutnya kurang dari 180 derajat atau 180 derajat min alfa. Kemudian kuadran ketiga adalah lebih dari 180 derajat atau 180 derajat plus alfa. Kemudian kuadran keempat ini kurang dari 360 derajat atau 360 derajat min alfa. Jadi untuk kuadran pertama atau kuadran 1 ini perbandingan trigonometrinya itu menghasilkan nilai positif semuanya, yaitu untuk sin, cos, dan tan. Yang pertama sin ya, untuk kuadran pertama itu positif ya. Sin 90 derajat min alfa itu menghasilkan cos alfa atau sama hasilnya dengan cos alfa. Kemudian cos 90 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Dan tan 90 derajat min alfa itu sama dengan kotangen alfa. Ini untuk kuadran pertama. Kemudian kuadran kedua, yaitu sudutnya kurang dari 90 derajat min alfa. Yang kita perhatikan hasilnya di sini, ya yang sini yang positif hanyalah sinus perbandingan sin alfa. Yaitu sin buka kurung 180 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Kemudian cos 180 derajat min alfa itu sama dengan min cos alfa. Dan tan 180 derajat min alfa itu sama dengan min tan alfa. Jadi untuk kuadran pertama positif semuanya, sedangkan untuk kuadran kedua yang positif hanyalah sin. Kita lanjut di kuadran ketiga. Ini sudutnya lebih besar atau lebih dari 180 derajat. Kita lihat di sini untuk sin 180 derajat min alfa itu sama dengan min sin alfa. Kemudian cos 180 derajat min alfa itu sama dengan min cos alfa. Dan tan 180 derajat min plus alfa itu sama dengan tan alfa. Jadi untuk kuadran ketiga yang positif hanyalah tan. Terakhir di sini kuadran keempat, yaitu kurang dari 360 derajat. Sin 360 derajat min alfa itu sama dengan min sin alfa. Kemudian cos 360 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Kemudian tan 360 derajat min alfa itu sama dengan min tan alfa. Jadi setelah kita perhatikan hasilnya di sini, yang positif hanyalah cos. Nah, jadi keempat kuadran ini kita dapat simpulkan untuk kuadran pertama itu perbandingan trigonometri menghasilkan positif semuanya. Kemudian kuadran kedua yang positif hanyalah sin, yang lainnya bernilai negatif. Kemudian kuadran ketiga yang positif hanyalah tan. Dan terakhir kuadran keempat yang positif hanyalah cos. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi yang pertama ini kita akan menentukan nilai
dari sudut-sudut berelasi ya, perbandingan trigonometri sudut berelasi. Di sini sin 210 derajat yang kita cari nilainya. Kemudian penyelesaian di sini kita akan menggunakan konsep 4 kuadran ini. Jadi kita analisis 210 derajat ini kira-kira dia ada di kuadran mana. Jadi setelah kita analisis 210 derajat itu ada di kuadran ketiga, yaitu lebih dari 180 derajat. Karena sin di sini, jadi nanti hasilnya adalah negatif sin alfa atau min sin alfa. Yang pertama di sini kita buat sin 210 derajat, kita menggunakan sin 180 derajat plus alfa. Itu sama dengan sin 180 derajat plus alfa. Kemudian sin 210 derajat itu sama dengan sin 180 derajat plus alfa ini kita ganti dengan sudut kita jumlahkan dengan berapa atau alfa sudutnya berapa, kita jumlahkan dengan 180 derajat menghasilkan 210 derajat. Jadi nanti kita jumlahkan dengan 30 derajat. Jadi alfanya ini adalah 30 derajat. Karena 180 ditambah 30 menghasilkan 210. Kemudian sin 210 derajat sama dengan, nah yang ini sin buka kurung 180 derajat plus 30 derajat itu masuk ke kuadran ketiga, nanti hasilnya adalah min sin alfa. Nah, di sini hasilnya min sin karena alfanya 30, jadi kita ganti dengan min sin 30 derajat. Kemudian sin 210 derajat itu sama dengan tanda minnya tetap, yang kita ganti di sini nilai sin 30 derajat. Jadi nilai sin 30 derajat adalah setengah, kemudian kita kalikan min, hasilnya min setengah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai sin 210 derajat itu adalah min setengah. Jadi ini perlu kita perhatikan adalah sudut yang kita cari ini, perbandingan sudut trigonometri yang kita cari ini, kita lihat di perbandingan berbagai kuadran. Karena 210 ini melebihi 180 derajat, berarti kita menggunakan atau kita pakai perbandingan di kuadran ketiga. Kemudian contoh kedua, sekarang kita mengaplikasikan sudut berelasi untuk menentukan persamaan trigonometri. Jadi sekarang kita akan menentukan nilai X sudut yang memenuhi pada interval 0 kurang dari sama dan X kurang dari sama dengan 180 derajat pada persamaan cos 3X sama dengan sin buka kurung 30 derajat min 2X. Yang pertama di sini kita perhatikan bentuk perbandingan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi intinya apabila ada soal seperti ini, kita harus mengubah semua ruas menjadi peubah cos atau peubah sin. Jadi Ibu di sini menggunakan kuadran pertama. Jadi yang Ibu ubah di sini adalah sin 30 derajat min 2x. Nah, Ibu ubah di sini sin 30 derajat min 2x menjadi perbandingan cos buka kurung 90 derajat min alfa. Jadi 30 derajat min 2x ini kita anggap alfa, artinya sin alfa. Nah, di sini sin alfa itu sama dengan cos buka kurung 90 derajat min alfa. Jadi kita tulis di sini cos 3x itu sama dengan, nah kita ganti di sini sin 30 derajat min 2x ini dengan cos buka kurung 90 derajat dikurangi buka kurung 30 derajat min 2x tutup kurung. Anggap ini 90 derajat min alfa. Nah, kemudian cos 3x itu sama dengan cos, ya ini bisa kita kurangkan di sini adalah 90 derajat min 30 derajat itu 60 derajat. Kemudian ada tanda min di sini. Min 2x. Artinya plus 2
X. Jadi inilah persamaan kosinus sederhana yang kita pelajari pada daring kedua kemarin. Jadi nanti bentuk persamaannya adalah cos X sama dengan cos alpha. Untuk X pertamanya kita menggunakan alpha plus K kali 360 derajat. Atau untuk X lainnya di sini adalah min alpha plus K kali 360 derajat. Nah, nanti di sini karena sama-sama menggunakan peubah cos atau ruas kiri dan ruas kanan adalah perbandingan kosinus. Jadi untuk X yang pertamanya ini kita ambil di sini 3X. Itu sama dengan yang di dalam kurung ini kita anggap alfanya, yaitu 60 derajat plus 2X plus K kali 360 derajat. Untuk X lainnya kita gunakan 3X sama dengan, karena ini alfa, nah di sini untuk X lainnya min alfa, kita taruhkan min di sini. Min buka kurung 60 derajat plus 2X tutup kurung plus K kali 360 derajat. Ini untuk X pertama dan yang di bawah ini untuk X lainnya. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X-nya. Yang pertama, kita menggunakan alpha plus K kali 360 derajat. Nah, di sini 3X sama dengan 60 derajat plus 2X plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita pindah ruas yang 2X-nya. Artinya yang memiliki variabel kita jadikan 1. Di sini 3X plus 2 pindah ruas ke kiri menjadi min 2X sama dengan, nah di sini sudutnya 60 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, 3X min 2X itu sama dengan X. Kemudian tanda sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, setelah itu kita substitusi nilai K dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Pertama, kita substitusi K sama dengan 0. Oke, kita ganti K sama dengan 0. Kemudian kita substitusi ke X sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi di sini X sama dengan 60 derajat plus K ini kita ganti dengan 0. 0 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat itu 0. Kemudian 60 derajat tambah 0 sama dengan 60 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1, artinya kita ganti K dengan 1. Caranya sama, yaitu X sama dengan 60 derajat plus, nah K ini ganti dengan 1. Artinya 1 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian kita jumlahkan dengan 1 dikali 360 derajat. Itu sama dengan 360 derajat. Jadi hasil penjumlahan 60 derajat plus 360 derajat itu sama dengan 420 derajat. Jadi ingat intervalnya adalah dari 0 sampai 180 derajat. Jadi untuk menganalisis nilai saat mensubstitusi nilai K, kita cukup di K sama dengan 1. Selanjutnya untuk X lainnya kita gunakan sekarang, yaitu X sama dengan min alpha plus K kali 360 derajat. Nah, sebagai alfanya di sini adalah 60 derajat plus 2X, dan sebagai X-nya tetap kita menggunakan persamaan sebelah kiri, yaitu 3X. Jadi bentuknya di sini adalah 3X sama dengan min buka kurung 60 derajat plus 2X tutup kurung plus K kali 360 derajat. Kemudian di sini 3X sama dengan, nah kita kalikan negatif yang ada di dalam kurung ini. Min kali 60 derajat, hasilnya min 60 derajat, min plus 2X, min 2X, plus K kali 360 derajat. Selanjutnya, yang memiliki kesamaan yaitu variabel dan variabel kita jadikan 1. Jadi sekarang yang pindah ruas adalah min 2 ke kiri, yaitu 3X. Di sini min 2 pindah ke ruas kiri menjadi plus 2X sama dengan, tetap di sini min 60 derajat plus K kali 360 derajat.
Nah, sekarang kita jumlahkan 3x plus 2x, yaitu 5x, sama dengan min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Sekarang kita sederhanakan, yaitu ruas kiri dan kanan sama-sama kita bagi 5. Sehingga nanti menyisakan ruas kiri yaitu hanya X saja. Jadi X di sini sama dengan 5x bagi X, itu sama dengan X. Kemudian tanda sama dengan min 60 derajat kita bagi dengan 5, hasilnya min 12 derajat plus K kali 360 derajat kita bagi dan 5 menghasilkan K kali 72 derajat. Kemudian sekarang kita akan substitusi nilai K, yaitu 0, 1, 2 dan seterusnya ke persamaan X lainnya ini. Jadi yang pertama sekarang kita ambil X sama maksud ibu K sama dengan 0. Kita substitusi, yaitu X sama dengan min 12 derajat plus 0. K ini kita ganti dan 0. 0 dikali 72 derajat. Sama dengan min 12 derajat plus 0 dikali 72 derajat menghasilkan 0. Kemudian kita jumlahkan dengan min 12 derajat menghasilkan min 12 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita ganti sekarang X sama dengan min 12 derajat ditambah K-nya ganti dan 1, yaitu 1 dikali 72 derajat sama dengan min 12 derajat ditambah 1 kali 72 derajat, yaitu 72 derajat. Sekarang min 12 derajat plus 72 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian K sama dengan 2, sekarang kita ganti K-nya dengan 2, yaitu X sama dengan min 12 derajat plus 2 dikali 72 derajat. Sama dengan min 12 derajat plus 2 dikali 72 derajat sama dengan 144 derajat. Jadi hasil penjumlahannya ini yaitu min 12 derajat ditambah 144 derajat sama dengan 132 derajat. Sekarang kita akan substitusi K sama dengan 3. Artinya kita ganti K-nya dengan 3. Kita dapatkan di sini X sama dengan min 12 derajat plus K. K-nya kita ganti dengan 3. 3 dikali 72 derajat sama dengan min 12 derajat plus 3 kali 72 derajat 216 derajat. Sekarang hasil penjumlahan min 12 derajat dengan 216 derajat itu sama dengan 204 derajat. Jadi untuk X lainnya substitusi nilai K cukup sampai 3. Nah, sekarang kita akan menganalisis nilai X yang memenuhi. Ingat, interval soal adalah dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Kita mulai dari 60 derajat. 60 derajat ternyata memenuhi karena terletak di antara 0 derajat dan 180 derajat. 420 derajat tidak memenuhi karena melebihi intervalnya, yaitu batas atasnya adalah 180 derajat. Sedangkan min 12 derajat tidak memenuhi karena ini kurang dari 0 derajat. Dan kemudian di sini karena 60 derajat tadi Ibu sudah bahas, dan sekarang 132 derajat ini memenuhi karena terletak di antara 0 sampai 180 derajat. Dan terakhir 204 derajat tidak memenuhi karena melebihi dari interval batas atasnya yaitu 180 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi ini adalah 60 derajat dan 132 derajat. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.